Record. Oke, jadi record. Sip. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita melakukan uji substantif di suatu modul, berarti ini modul KAS ya, kita akan melakukan uji substantif di modul KAS, kita harus menyusun yang namanya prosedur audit. Nah, prosedur audit ini nanti kita akan compile menjadi program audit. Nah, program audit ini yang seperti udah aku selalu bilang, program audit ini sebagai landasan kita atau dasar kita untuk melakukan uji substantif. Jadi, kalau bisa nanti teman-teman, pas nyusun program auditnya ini ya udah maksudnya nyusun abis itu nanti teman-teman sebisa mungkin harus bisa mengimplementasi dari program audit yang teman-teman tulis. Jadi jangan sampai kayak misalkan teman-teman nulis hal-hal yang tidak perlu gitu loh. Jadi istilahnya kayak biar sekalian teman-teman itu memahami dan menghafal. Soalnya apa ya, yang soal-soal kayak UTS kemarin kan lebih kepada analisis untuk yang prosedur auditnya. Kayak misalkan kalau misalkan nggak bisa dilakukan konfirmasi kita harus lakukan ngapain. Nah, itu kan perlu memahaminya juga, perlu pemahaman, nggak sekedar cuma menghafal doang kan. Nah, biar cepet ngafalinnya, kita juga harus melakukan implementasinya juga. Nah, habis itu ada beberapa tips untuk menyusun program auditnya. Nah, untuk menyusun program audit, kan yang telah kita tahu program audit kan terdiri dari beberapa prosedur audit kan. Nah, habis itu kita lihat dulu nih modulnya. Kalau sini kan modul KAS, berarti kalau modul KAS itu mempunyai beberapa COA atau beberapa pos-pos akun. Nah, kalau misalkan kita di Apple Blossom ini cuma ada cash in bank sama petty cash, jadi nggak ada cash on hand-nya. Nah, jadi akun-akun ini jadi kita susun prosedur audit itu secara terpisah. Jadi teman-teman kalau bisa jangan digabung program auditnya, jangan digabung cash in bank plus petty cash. Teman-teman usahakan dipisah ininya ya pas lagi nyusunnya ya. Jadi sini aku udah kasih cash in bank sama petty cash. Habis itu yang trik yang kedua, teman-teman jangan ujuk-ujuk langsung masukin teknik-teknik auditnya. Kayak misalkan tahu-tahu teman-teman nulis lakukan inspeksi. Apa yang diinspeksi orang kita aja belum minta dokumennya kok. Nah, jadi kita harus menuliskan permintaan dokumen kepada klien dulu, baru kita nulis teknik-tekniknya. Ntar kalau udah kita nulis meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan akun kas, ya udah ntar baru kita nulis teknik-tekniknya, entah itu mau di rekalkulasi, mau di performance, mau di vouching, tracing, habis itu di test count atau physical count dan lain sebagainya. Pokoknya yang penting kita nulis uh, tulis memintanya dulu berarti ya, nulis meminta dokumen-dokumennya dulu. Jadi pastinya aku akan nulis yang pertama adalah meminta dokumen-dokumen yang terkait dengan cash in bank. Oke, berarti di sini ada yang namanya buku besar pengeluaran dan penerimaan kas, habis itu ada rekening koran bank, habis itu ada cut off bank statement, serta rekonsiliasi bank yang dibuat oleh klien. Habis itu serta lakukanlah, berarti aku habis meminta, berarti aku baru melakukan teknik-teknik auditnya. Oke, yang pertama kita akan melakukan reperformance dulu. Reperformance terhadap laporan rekonsiliasi bank yang telah dibuat oleh klien. Jadi nantinya ini aku sekalian bisa mengimplementasi nih. Jadi ntar kita kalau teman-teman lihat di schedule-nya kan jadi nanti kita kan ada yang namanya cash Big City National karena itu kita kan akan membuat ulang statement rekonsiliasinya. Ya udah, berarti aku kalau misalkan membuat ulang berarti yang tepatnya itu reperformance gitu kan, gampang. Habis itu kalau reperformance berarti kan kita istilahnya menguji ketepatan akun saldo-saldo yang tertera di laporan rekonsiliasi bank versi klien. Berarti kita akan mencentang valuation or allocation karena berhubungan dengan keakuratannya. Oke. Setelah kita lakukan reperformance berarti kalau di laporan rekonsiliasi bank berarti kan di situ yang biasanya teman-teman ketahui kan, yang teman-teman pelajari yang biasanya itu kan kiri kanan tuh. Ada yang kiri kanan berarti saldo per bank yang di kanan atau saldo per bukunya di kiri, ya kan. Nah, di situ kan pasti kan ada saldo per bank tuh. Saldo per bank. Nah, saldo per banknya ini kita harus lakukan konfirmasi dulu kepada bank yang terkait. Jadi nanti kita akan memastikan juga bahwa saldo yang tertera di laporan rekonsiliasi bank klien itu sudah tepat. Berarti artinya kita akan melakukan konfirmasi, berarti kita akan mencentang asersi eksistensinya ya, berarti occurrence or existence, karena kita mengecek keberadaannya, ada apa enggak, beneran apa enggak saldonya, gitu kan. Habis itu, selain occurrence or existence, kita juga harus memastikan bahwa memang saldonya itu tepat yang disajikan oleh klien. Berarti artinya adalah kita
sama aja kayak tadi, akurasi berarti valuation or allocation. Oke. Habis itu ada lain nggak nih? Nah, ada lagi satu lagi. Jadi yang satu lagi itu kita juga bisa mencentang right and obligation. Nah, karena di sini ketika kita sudah melakukan konfirmasi, berarti kan artinya adalah saldo yang disajikan di konfirmasi itu kan yang sebenar-benarnya kan. Artinya adalah perusahaan berarti memiliki hak sebesar nominal di surat keterangan konfirmasi tersebut. Berarti kita juga bisa mencentang right and obligation. Bang, sudah, berarti kita sudah melakukan performance, konfirmasi. Berarti tadi kita sudah ke tahap baru ke ini ya, ke saldo per bank 31 Desember ya. Nah, berarti kita langsung ke bawahnya. Berarti langsung ke bawahnya itu ke rekonstruksi bank itu ada apa aja ya? Oh ya, ada deposit in transit sama outstanding check. Nah, jadi yang seperti yang aku bilang awal-awal, jadi kita lebih fokus kepada deposit in transit sama outstanding check-nya. Jadi nanti kita akan ngecek nih, apakah adanya outstanding check atau deposit in transit itu ada yang belum kecantum apa enggak, ataukah ada yang seharusnya tidak kecantum tapi malah kecantum. Nah, itu yang menurutku tuh yang harus lebih difokusin di situ daripada kayak kesalahan salah menulis nominal di buku besar sama di rekening koran. Soalnya kalau yang tadi yang ada kesalahan nulis apa namanya kas itu kan berarti udah di modul-modul sebelumnya harusnya. Yang seperti yang aku bilang. Oke, berarti selanjutnya, berarti kan kita sudah meminta semua nih dokumen-dokumen terkait dengan cash in bank. Nah, habis itu kita tinggal sikat deh. Kita akan melakukan inspeksi, ya kan? Inspeksi terhadap apa nih dokumennya? Berarti kalau kita menginspeksi, berarti kita akan menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan atau bukti-bukti yang terkait dengan cash in bank. Oke, berarti di sini kita perlu yang namanya cut off bank statement, habis itu dokumen buku besar pengeluaran, serta penerimaan, serta lakukan tracing. Oke, berarti kita sudah menginspeksi bukti, habis itu kita men-tracing si bukti ini ke laporan rekonsiliasi bank si klien. Apakah memang sudah tercantum semua apa belum ininya, apa namanya, deposit in transit sama outstanding check-nya. Berarti kita harus memastikan bahwa outstanding check dan deposit in transit yang tercantum di laporan rekonsiliasi bank itu sudah tepat. Jadi nggak ada yang kurang maupun nggak ada yang kelebihan. Oke, berarti kalau kita menginspeksi, berarti artinya kita akan menyentuh valuation or allocation-nya, ya enggak? Karena kita juga harus memastikan bahwa angka-angka yang disajikan itu sudah tepat atau sudah akurat, ya. Habis itu di sini juga kita akan melakukan tracing. Berarti kalau tracing adalah kita lebih kepada apa namanya, ke completeness-nya. Kenapa sih kok completeness kalau tracing? Karena di sini kalau kita menginspeksi bukti-buktinya, berarti kan kita akan melihat apa namanya, ada nggak sih bukti yang belum tercatat di laporan rekonsiliasi bank. Nah, berarti kan artinya itu adalah completeness, bukan occurrence or existence. Kalau occurrence or existence berarti ya tinggal dibalik aja, berarti yang namanya vouching. Ya kan? Tapi kalau untuk yang kas ini lebih fokusnya kepada completeness-nya berarti kalau di sini. Soalnya kita lebih ngecek kelengkapannya. Oke? Setelah dilakukan inspeksi, habis itu kita juga harus melakukan voting terhadap saldo rekonsiliasi. Nah, ini yang terakhir. Berarti kita sudah mengecek deposit in transit dan outstanding check-nya. Berarti ntar kita tinggal mengecek totalnya benar apa enggak di situ kan. Berarti ya kalau voting berarti terkait dengan apa nih? Keakuratan dalam perhitungannya. Berarti valuation or allocation. Oke, gampang. Berarti ini udah ya. Berarti ini pokoknya ini urut nih, teman-teman nih. Aku nyusunnya urut banget ini. Jadi pokoknya benar-benar tahapan-tahapan kita bikin bank rekonsiliasi pas kayak tingkat 1 dulu. Oke. Habis itu selanjutnya kita juga harus melakukan wawancara atau inspeksi dokumen yang berkaitan dengan pengungkapan cash in bank. Kayak misalkan adanya kas yang dibatasi penggunaannya atau apa sih namanya itu? Lupa aku istilahnya bahasa Inggris tuh. Kas batasi penggunaannya restricted cash ya. Nah, itu berarti yang terakhir tinggal kita presentation and disclosure. Gitu. Oke, untuk yang cash in bank sudah selesai, berarti kita langsung lompat ke petty cash-nya. Berarti kalau petty cash, berarti yang pertama tadi yang aku bilang, sebelum kita menuliskan apa namanya teknik-teknik auditnya yang akan kita lakukan, kita harus meminta dokumennya terlebih dahulu. Berarti aku akan meminta seluruh bukti pengeluaran invoice atau nota penggunaan petty cash serta kebijakan ya. Serta kebijakan terhadap petty cash, oke? Dan lakukan Nah,
Serta lakukan apa sini kita? Kita akan melakukan hitung fisik ya, berarti kita akan melakukan, apa sih namanya, test count ya. Test count terhadap saldo akhir PTKS, cash count, oke. Dan hasilnya nanti kita akan tuliskan di berita acara pemeriksaan kas kecil gitu yang seperti teman-teman sudah, pernah kerjakan di Sukrisno Agus ya, itu ya. Habis itu kita sudah melakukan hitung fisik, habis itu kita juga akan melakukan footing dan cross footing terhadap hasil berita acara pemeriksaan. Nah, jadi nanti sudah kita cek fisik, kita hitung kembali apakah benar apa enggak hitungannya. Ya kan, tinggal di total aja, gampang. Berarti kalau hitung fisik kita bisa centang occurrence or existence karena kita membuktikan bahwa memang saldo akhir yang disajikan memang benar-benar ada, benar-benar ada landasannya. Berarti kalau saldo akhir PTKes ya udah berarti landasannya adalah ya kondisi fisik PTKesnya ada berapa gitu kan. Berarti ya occurrence or resistance. Oke, berarti kalau cross footing sama cross footing berarti tinggal dicentang version or allocation-nya karena seperti kayak tadi apa namanya? Kita akan menguji keakuratannya. Oke. Terus yang terakhir kita lihat nih di sini. Apabila pengurangan selisih, berarti kan biasanya kan ada selisih itu antara cek fisik sama saldo akhir per buku 2000 saldo akhir 31 Desember 2003 misalkan kan. Nah, berarti kalau ada selisih, kita juga harus menginspeksi nih dokumen-dokumen bukti pengeluarannya. Pastikan seluruh pengeluaran sudah tercatat di situ. Oke, berarti kalau kita biasanya kalau pengeluaran-pengeluaran gini kita kan berarti kan menginspeksi dokumen bukti pengeluaran kan. Jadi kalau misalkan inspeksi dokumen bukti pengeluaran, nanti kita juga akan menguji gimana apa namanya kelengkapan dari apa namanya pencatatan pengeluaran PTKS-nya lengkap apa enggak sih? Berarti kita juga bisa nyentang completeness-nya sama valuation or allocation-nya. Oke. Dah untuk program audit sudah selesai. Langsung deh kita lompat ke A. Oh iya, ada yang lupa teman-teman. Jadi untuk yang program audit biasanya tuh kan pertanyaan-pertanyaannya kan kayak lebih ke analisis kan, kayak misalkan gimana kalau misalkan prosedur konfirmasi itu tidak dapat dilakukan, kita harus ngapain? Ya udah, kalau misalkan konfirmasi kita tidak dapatkan, kita juga bisa melihat saldo akhir per bank itu dari rekening koran yang telah disajikan. Ya udah ntar kan kalau rekening koran kan di bawahnya kan ada ininya tuh. Ada apa namanya? Saldo akhirnya. Nah, itu kita ngambil dari situ aja. Berarti kalau misalnya konfirmasi nggak ada, berarti kita ngambil dari saldo akhir di rekening koran. Oke, lanjut ke A. Ke A berarti seperti biasa kita bikin yang namanya lead schedule ya, Mbak, atau kertas kerja utama. Nah, kertas kerja utama ini isinya akun-akun yang berkaitan dengan cash, dengan modul cash-nya ya. Berarti isinya ada cash in bank-nya, Big City National Bank, sama Second National Bank, sama petty cash-nya. Nah, ntar kita tinggal kasih usulan penyesuaiannya apabila ada penyesuaian yang kita temukan. Habis itu nih aku pengen ngerjainnya. Jadi teman-teman jangan lupa ya tulis ref-nya ya di sini ya. Nah, ref-nya ini referensi aku akan tulis untuk yang Big City National Bank ini aku tulis di A1. Jadi nanti aku akan kerjain si Big City National Bank itu di A1. Habis itu yang National Bank, Second National Bank aku kasih A2, PTK kasih A3. Ini ya. Udah. Besok kita lompat ke Big City National Bank. Oke. Sini aku udah pindahin semua biar gampang, biar aku nggak usah balik-balik pindahin ke PDF-nya. Oke, jadi seperti kayak tadi yang aku bilang, berarti kita akan re-performance dulu ya berarti ya. Berarti kita akan melakukan re-performance terhadap laporan rekonsiliasi bank yang telah dibuat oleh klien. Berarti kalau re-performance berarti kan aku menyusun ulang kan. Ya udah kita tinggal bikin tabelnya ulang. Nah, ini untuk tabelan terserah teman-teman ya. Teman-teman mau sukanya atas bawah atau kiri kanan. Tapi aku lebih prefer ke ini sih, ke kiri kanan sih. Soalnya apa namanya? Kita kan dari pas tingkat 1 kan lebih diajarinnya kan yang kiri kanan kan. Maksudnya ya biar sama aja ininya formatnya, biar lebih gampang pas belajarnya. Oke, berarti kalau aku lebih suka per bukunya di kiri, per banknya di kanan. Ntar teman-teman terserah. Ada yang sukanya per banknya di kiri, ada yang suka per banknya di kanan. Dan itu terserah teman-teman mau gimana. Hasilnya sama aja. Oke, berarti untuk yang saldo per buku, untuk saldo 31/12/2003
kita akan mengambil saldonya per kliennya. Oke, berarti saldo 31/12/2003 kita ambil nih dari sini saldonya nih dari per buku 2003 di sini ya. Kita ambil 846.541. Gitu ya. Habis itu saldo per bank Big City National kita ngambil dari mana? Kita ngambil dari surat konfirmasi yang telah dilakukan. Nah, kita lihat dari sini ya. Nah, di sini kan 816.660 kan. Ya sudah, kita langsung isi aja di sini. Harusnya sih aku juga mengopi apa namanya? Bank state rekonsiliasi banknya si klien, tapi gara-gara nggak cukup ya ya udahlah, nggak usah aku copy biar nggak menu-menuin aja. Oke, lanjut. Berarti ini 8166 bener ya sini ya. Oke, gampang. Berarti ini sudah clear ya, sudah terkonfirmasi. Soalnya ntar kalau teman-teman lihat, ini saldonya bakal sama kayak di laporannya si klien. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke deposit in transit. Oke, sebelum masuk ke sebelum kita mencari, sebelum kita menginspeksi dokumen-dokumen yang terkait, aku mau jelasin beberapa apa sih namanya? Bukan teori ya. Apa sih namanya? Ya konsepnya deposit transit sama outstanding check sih. Mungkin teman-teman juga ada yang sudah paham. Jadi kalau yang deposit in transit, ya berarti gampang aja. Berarti kalau deposit in transit adalah deposit yang belum kita setorkan. Deposit yang belum kita setorkan ke bank atau deposit yang sudah disetorkan ke bank tapi belum di-clearing oleh pihak bank. Soalnya konsepnya itu pasti catatan buku sama catatan bank itu pasti di situ tuh ada jeda atau ada gap di situ. Jadi kayak ada selisih beberapa hari untuk dicatat sebagai untuk dicatat di rekening korannya. Nah, kenapa kok bisa sih kok ada selisih waktunya itu, ada gap waktunya situ. Nah, itu gara-gara ada proses pengecekan dulu atau yang kita biasa kenal itu proses clearing namanya. Jadi ntar kalau teman-teman dengar apa sih clearing, nah itu clearing itu cuma buat ngoreksi atau mengecek mengecek cek itu apakah ada isinya apa enggak, ya kan? Kalau misalkan nggak ada isinya kan kita bisa kategorikan sebagai not sufficient fund check, ya kan? Atau NSF check, gitu kan biasanya. Nah, proses pengecekan cek ini memerlukan waktu, jadi nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung bisa dicatat di buku rekening koran. Jadi harus menunggu sekitar beberapa hari, kayak 3 hari, mau 3 hari, 1 hari, 2 hari. Pokoknya nggak bakal langsung kecatat. Nah, maka dari itu timbul nih yang namanya deposit in transit sama outstanding check. Berarti ya gampangnya kalau deposit in transit ya berarti belum selesai di clearing sampai dengan tanggal neraca. Ya enggak, deposit yang belum di clearing sampai tanggal neraca. Berarti kalau yang outstanding check yang dikeluarkan itu belum di clearing sama si bank sampai dengan tanggal neraca. Nah, gimana cara penerapannya? Kita lihat nih di sini. Oke. Clear all my drawing. So, aku scroll dulu. Nah, gini ya. Jadi kita untuk yang deposit in transit dulu. Oke. Bisa lanjut. Kita lihat nih di sini. Berarti ini untuk yang Big City National Bank. Oke. Di sini ada cash receipt journal sama cut off bank statement dan clearingnya. Ya, seperti yang tadi udah aku tulis di program audit, kan kita kan harus menginspeksi cash receipt journal sama cut off bank statement sama ini kan cash disbursement kan. Jadi ini aku mencoba untuk mengimplementasikan apa yang sudah aku tulis di sini biar lebih gampang untuk dipahami. Ya, berarti di sini Big City National cut off bank statement berarti pasti yang namanya cut off bank statement kita pasti dikasih daftar-daftar mutasi rekening yang di atas tanggal neraca. Berarti ini dari 31 Desember sampai dengan pokoknya lebih dari 31 Desember pokoknya nih. Ya. Oke, berarti kita punya beberapa list di sini nih deposit-depositnya. Jadi ada 45, ada 59, ada 12594, 30515 dan selanjutnya terserah. Habis itu kita lihat dulu nih, tadi sesuai dengan yang aku bilang bahwa deposit in transit adalah deposit yang sudah dicatat atau yang sudah disetor tapi belum di-clearing oleh bank. Ya nggak sih? Nah, kita lihat di sini. Ini kan cash receipt jurnalnya kan. Cash receipt jurnalnya untuk yang Big City National ya. Big City National. Oke.
Big City National, kita lihat pengeluaran penerimaan kasnya di sini. Di sini ada 45987 sama 12594. Habis itu ada yang lain-lainnya nih. 25800 sama 163093. Nah, ini dari keempat saldo ini, keempat transaksi ini, manakah yang belum di-clearing sampai dengan akhir tahun? Kita lihat di sini. Berarti artinya adalah ketika ada saldo deposit yang muncul di sini, yang muncul di cut off bank statement setelah tanggal neraca, berarti artinya adalah si saldo penerimaan kas ini belum di-clearing sebelum tanggal 31 Desember. Ya nggak sih? Berarti artinya adalah kalau kita lihat gampangnya ini 25800. Ini kan dicatatnya kan tanggal 24 Desember 2003 kan. Nah, kita lihat di depositnya di sini, di daftar mutasi yang di depositnya untuk setelah tanggal neraca, ada nggak yang 25800? Kayaknya di sini nggak ada. Berarti artinya adalah bisa kita simpulkan bahwa 25800 itu sudah di-clearing sama bank sebelum tanggal neraca. Oke, berarti ini udah nggak ada masalah yang 25800. Nah, kita lihat yang 45987 di sini. Berarti di sini 45987 ada ya di sini ya. Di deposit in transit, di deposit di setelah tanggal neraca. Berarti artinya adalah kalau kita artikan itu di sini dicatat dicatat di buku besar perusahaan itu pada tanggal 29 Desember 2003. Tetapi di clearingnya itu pas tanggal 2 Januari 2004. Artinya adalah nominal 45987 ini bisa kita kategorikan sebagai deposit in transit. Oke, kita tulis dulu. Gampang, berarti tadi apa nih? Tadi ya yang Verus AR. Oke. Berarti kita tahu saja ya. Gini. 29/12/03. Oke. Berarti sebesar berapa tadi ya? Lupa aku. 45987 gitu ya. 45987. Oke, habis itu ada lagi nggak di bawahnya? Kita cek lagi ya. Kita cek lagi. Nah, ini yang terakhir ya nih. Untuk yang 12594. Untuk Verus AR listnya. Berarti di sini dicatat di buku itu tanggal 31 Desember 2003. Nah, kita lihat nih di laporan setelah tanggal neracanya ada nggak di sini yang sebesar 112.594. Ternyata di sini ada nih 12.594. Berarti kalau kita artikan si 12.594 ini dicatat di buku perusahaan itu pada tanggal 31 Desember. Tetapi baru selesai di clearing dan dicatat di rekening koran banknya itu pada tanggal 5 Januari 2004. Artinya kita bisa kategorikan sebagai deposit in transit. Ya gitu-gitulah. Maksudnya kayak misalkan ntar teman-teman mau nyari deposit in transit, berarti ntar teman-teman bandingkan antara cash receipt journal sama cut off bank statement. Kalau misalkan yang outstanding check, berarti cash disbursement sama cut off bank statement. Jadi ntar jangan sampai ketukar ya. Berarti tadi yang 12.594, oke? Berarti tadi 31/12/03 Verus AR list. Nah, ini kayaknya yang saya ingatku yang ini ya, yang belum didepositkan kan ya. Berarti nggak apa-apa, kita tulis saja. Deposit. Jadi yang untuk yang 31/12 yang ini, yang untuk yang 31/12 ini ternyata memang sama si perusahaan itu belum disetorkan si ceknya, belum dicairin. Kalau yang ini, yang tanggal 29 ini sudah disetor tapi belum selesai di clearing. Jadi ya sebenarnya sama aja, dua-duanya termasuk ke dalam deposit in transit. Gitu. 12.594. Oke. Gampang, tinggal kita ntar nanti tambahkan. Tinggal di sum ya. Tinggal di sum, oke, dapat saldonya segini. Kita sekarang next nyari outstanding check-nya. Oke. Ternyata di Apple Blossom sudah dikasih rincian untuk
apa namanya, cek-ceknya nih. Dikasih rincian untuk mutasi ceknya. Oke. Nah, kenapa aku nggak ngopi apa sih namanya cash disbursement jurnalnya? Karena di sini kalau menurutku di sini sudah lengkap dicantumkan semua. Jadi kayak aku kalau misalkan ntar lihat cash disbursement jurnalnya kayak ya udah nggak perlu gitu loh. Soalnya sudah dirinci di sini semua. Kecuali nanti pas di A2, di A2 itu untuk yang apa namanya list-list cek yang di clearing sama yang belum itu tuh apa namanya tidak rinci ininya. Jadi kita harus melihat rinciannya di cash disbursement journal. Ntar lah pokoknya habis ini gampang. Lanjut, habis itu berarti seperti biasa kita melihat nih balance-nya nih di sini. Jadi di sini ada 65, 650, 821, 135, 350, 26 ribu sama 75.000 di sini kan, benar? Sama di sini ada 10.000, ada 74 dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, habis itu di sini kita lihat apa namanya cek-cek yang baru di clearing setelah tanggal neraca. Nah, gini teman-teman, kalau misalkan nanti di soal nggak ada data yang ini, nggak ada yang data yang ini, teman-teman harus ngecek ke cash disbursement-nya. Jadi ntar teman-teman bandingin sendiri. Dan hasilnya pasti sama aja sih. Tapi kan gara-gara udah dirangkum kayak gini kan jadi lebih gampang kan ngeliatnya kan. Nah, berarti tinggal lihat aja yang tadi sesuai yang aku bilang bahwa outstanding check itu cek yang belum di clearing, yang belum selesai di clearing sampai dengan tanggal neraca. Atau dengan kata lain, di clearingnya baru selesai pas setelah tanggal neraca. Berarti ntar kita lihat nih, berarti date of check-nya sama cleared bank-nya. Berarti ini maksudnya adalah saldo yang sudah dilakukan clearing oleh bank. Oke, berarti cek yang dikeluarkan atau dicatat di buku perusahaan itu tanggal 24 Desember ya. Dan di clearingnya itu setelah tanggal neraca nih, ternyata ini tanggal 2 Januari 2001. 2 Januari 2004. Ya udah, berarti artinya untuk cek nomor 1443 ini akan masuk ke dalam kategori outstanding check. Oke. Berarti yang lainnya gampang ya, berarti ya. Berarti ini masuk, ini masuk, ini masuk, ini masuk. Untuk ceknya, yang ini juga masuk. Habis itu yang ini juga masuk. Yang ini, yang 1453 nggak masuk ya, karena emang ceknya baru dikeluarkan pas tanggal 1. Pas bulan 1 ya, berarti udah nggak diurus. Berarti 1451 ini ceknya ya baru keluarnya pas belum tanggal neraca, tapi pas di clearingnya setelah tanggal neraca. Kita centang lagi, kita centang lagi. Oke, berarti ada beberapa poin di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan. Oke, tinggal kita cantumkan aja nih ke sini. Berarti tadi cek nomor berapa aja tadi? Berarti outstanding cek nomor 1443, habis itu cek nomor 1446 yang tadi kita sudah contreng-contreng ya. Cek nomor berapa? 1446, 1449, cek nomor 1452, oke, cek nomor 1445. 45 belum ya? Cek 445, terus cek nomor 1451, oke, cek nomor 1450. Oke, tinggal kita isi angkanya. Berarti 1443 tadi berapa tuh di sini? 650 ya. 650, 650, habis 135, habis itu 821, 26.000. 1445 itu 350 ya, benar ya? 350. Oke. 1451 itu berapa tuh? 10.000 ya? Nggak kelihatan aku. Jadi tadi yang ini udah 143 udah, 821, 26.000, 350, 7.005. Oh, ini nggak masuk. Habis itu yang ini 10.000. Oke, berarti 10.000 ya. Berarti yang 1451 itu yang 10.000. Oke, 10.000. Yang 50, 1450 itu 744 ya. 744.
Oke, tinggal kita total. Oke, tinggal kita total, berarti sum. Kita akan melakukan footing ya sini ya, tadi yang sudah aku bilang. Berarti jangan lupa dikasih tick mark. Oke, berarti ini saldo per auditnya kita ya, saldo per auditnya kita ya. Oke, habis itu kita lihat di sini untuk yang di mana di per bukunya itu kan kalau kita lihat di apa namanya rekonsiliasi banknya si perusahaan kan nggak ada revisi nggak ada perubahan, nggak ada adjustment terkait dengan saldo per buku kan. Jadi saldonya tetap 846.541. Tapi pas kita hitung, kalau kita sudah lakukan performance, ternyata hasilnya 836.541 ya kan? Berarti ada selisih sebesar berapa di sini? Berarti ada selisih sebesar 10 kan? Berarti salah berapa? Berarti ada selisih sebesar 10. Berarti kan sebesar di sini. Ini aja deh. Berarti selisih sebesar 10. Berarti ini kita tulis saja ya, guys. Audit adjustment purpose adjustment entry. Oke. Berarti sebesar ini apa sih? Salah. Tinggal kita kurangi sebesar 10 ya di sini ya. Ada 10 ribu, nomor 10 ribu. Nah, ini kita suruh nyari nih 10 ribu ini dapat dari mana kan. 10 ribu ini ternyata memang kalau kita lihat dari nominal ceknya, ternyata cek 1451 yang belum tercantum di cash disbursement jurnalnya. Oke. Berarti ini kita tinggal kurangi aja cek nomor 1450. Oke, kita cari alasannya kenapa sih kok si cek 1450 sebesar 10.000 ini kok nggak dikurangi gitu loh. Nah, ini kita lihat ya. Kita lihat clear all my drawings. Kita lihat di sini Big City National Bank. Oke. Berarti kalau kita lihat dari sini ternyata case-nya ini dikredit miscellaneous income. Berarti seharusnya kan ini kan namanya kan interbank transfer kan. Maksudnya ya kita transfer ke bank ya berarti harusnya jurnalnya ya debitnya bank, kreditnya juga bank, bukan kreditnya miscellaneous income. Berarti kita juga harus melakukan penyesuaian. Ya nggak sih? Habis itu tinggal kita delete aja biar nggak nyampah. Tinggal kita clear lagi. Kita akan membuat usulan penyesuaiannya. Berarti adanya apa sih namanya? Adanya cek yang belum adanya interbank transfer yang belum dicatat. Oke, berarti usulan penyesuaiannya kita sesuai informasi tadi yang sudah kita peroleh bahwa dia hitung kredit miscellaneous income, berarti kita harus mendebit miscellaneous income pada ini ya, si cash Big City National Bank. Oke, sebesar berapa di sini? Sebesar 10.000. Oke, berarti ini adjustment-nya ada 1 sebesar 10.000 ya. Berarti yang ini usaha penyesuaian kita tinggal pindahkan saja ke sini. Berarti untuk yang cash Big City National Bank kita kreditkan sebesar 10 ya tadi ya. Kita pindahkan dulu biar gampang. Nah, oke, tinggal kita kurangkan. Nah, sudah selesai untuk yang per audit si cash Big City National Bank. Sekarang selanjutnya untuk yang second National Bank-nya. Oke, ini lebih gampang karena lebih dikit ya. Berarti seperti yang kayak tadi, kita juga harus mengecek, kita harus memindahkan saldo per bukunya dulu ya kan. Saldo per bukunya berarti dari mana? Dari saldo yang sudah kita cantumkan di kertas kerja utama sebesar 36.969.
Oke. 968. Oke. Berarti untuk yang saldo per banknya, kita juga bisa melakukan konfirmasi seperti yang kayak tadi. Tahapan-tahapannya. Berarti ini kalau kita lihat di sini, ini kan saldonya berapa nih? 28, 12 ya. Ya tinggal kita tulis aja 28 12. Berarti kita sudah lakukan konfirmasi. Ntar kalau teman-teman cek di mana di laporan rekonsiliasi bank per klien ini angkanya sama. Jadi kita bisa tuliskan ini sudah terkonfirmasi saldonya. Oke, habis itu deposit in transit seperti yang kayak tadi. Tinggal kita membandingkan antara cash receive sama second national bank-nya, sama cut off bank statement-nya. Oke. Berarti yang kayak tadi di sini cuma ada 2 ya. Cuma ada 2 penerimaan kasnya. Berarti artinya kita cek nih yang 10 sama 26 ini ada nggak di laporan cut off bank statement-nya. Berarti kalau misalkan ada kan berarti si deposit yang 10 sama 26 ribu ini akan dikategorikan sebagai deposit in transit. Oke, tetap pas kita lihat di sini ada nih saldonya nih. Saldo sebesar 10.000 sama si 26 ribu ini baru di-clearing oleh bank pada tanggal 2 Januari 2004. Berarti artinya yang 10.000 sama 26.000 ini bisa kita kategorikan sebagai deposit in transit. Oke. Gampang, berarti tinggal Big City National Bank, oke. 30/12/2003 dari Big City National Bank itu sebesar 10.000 ya. 10.000 sama 31/12/03 Big City National Bank sebesar 26.000. Itu ya. Kita sum di sini tinggal kita total. Berarti ada deposit in transit sebesar 36.000. Gitu kan? Habis itu kita lihat nih outstanding check-nya. Berarti kalau outstanding check kita tinggal lihat rincian-rincian cek yang di-clearing sama bank sama cek yang dikeluarkan oleh si perusahaan. Kita lihat dari sini ya. Nah, oke, lihat di sini. Nah, ternyata kalau kita lihat untuk cek yang sudah dikeluarkan serta dicatat oleh perusahaan, itu yang termasuk outstanding check itu kayaknya cuma 1 nih. Jadi yang cek yang sudah dikeluarkan sebelum tanggal neraca tetapi di-clearingnya setelah tanggal neraca ini cuma 1. Tetapi di sini ada rinciannya. Nih, ini rinciannya nih di sini. Nah, untuk kita melihat rincian-rincian itu, kita perlu menelusuri ke cash disbursement jurnalnya. Berarti kita lihat sini ya. Berarti tadi ada berapa tuh? 6889. Berarti ini ya. Sorry. Aduh. Oke. 688. Ih, cepet banget. Berarti iris dulu. Sebentar ya. Oke, ini. Berarti ini ada 6889 nih. Si Bert Campo, habis itu ada 6893 ya. 6893 nih si Bruce Jones ini. Habis itu yang 6897 itu si Susan Billingsley. Oke. Sama si 899 Raymond Arthurnya. Oke, nanti ntar kita akan pindahkan ya saldonya ya. Berarti kita tinggal di clear. Pindahkan di sini. Ini bisa kita delete. Aku pindahkan dulu biar gampang. Oke. Berarti tadi yang pertama si cek nomor ini ya, cek nomor 6889 ya. 6889 cek nomor 6893. Oke, sama cek nomor 6897. Oke. Itu cek nomor berapa nih? 6899.
Oke, ada 4 ya, udah pas, oke. Berarti kita tinggal masukin aja nih saldo-saldonya. Nanti ntar teman-teman cek nih, apa namanya, total yang di sini, yang saldo yang kita rincikan di sini, sama nggak? Sama kayak total yang di sini. Jangan-jangan ntar nggak sama, ya nggak? Jangan-jangan nggak sama. Oke, berarti ntar kita lihat aja ya. Berarti yang 6889 kita cari si Bertkampo. Berapa nih? 432 ya. 432 si Bertkamponya. Oke, gini deh. Harusnya kelihatan. Nih. Si Bertkampo, Bert. Nah, ini habis itu 6893 ya, si Bruce Jones ya. 6893 Bruce Jones. Nah, si Bruce Jones ini 484. Ini 432, 484. Oke, aku tulis 484 gitu ya. Habis itu yang ini 6897 si Susan Billingsley. Ini berapa nih? 468 ya? 468 ya. 468. Oke, habis itu cek yang terakhir 6899. Berarti si Raymond Arthur ya. Raymond Arthur itu 460. Oke, kita tulis aja berarti 460. Kita harusnya sama kayak total di laporan bank statement-nya. Ya, berarti alhamdulillah sama. Berarti artinya sudah ini ya. Sudah terkonfirmasi benar ya. Nih ya. 1844. Oke, berarti sudah selesai. Tinggal kita totalin aja angkanya. Ya enggak? Ups. Tinggal kita totalin aja kan. Tinggal kita totalin. Balance per auditnya. Tinggal kita tambahkan aja. Sini kan. Berarti untuk balance per auditnya 36968. Nah, tadi yang pas kita pindahkan ini kan saldo per buku kan. Saldo per bukunya ternyata 36968. Berarti artinya adalah saldo per bukunya ini sudah benar ya. Berarti untuk yang si siapa namanya? Si Cash Second National Bank itu nggak ada penyesuaian, nggak ada usulan penyesuaian sama sekali. Oke. Berarti ini udah aman saldonya. Oke, yang terakhir tinggal petty cash. Berarti tadi kita petty cash itu apa tadi? Lupa deh program kita apa aja. Oh ya, kita meminta seluruh bukti pengeluaran, invoice nota penggunaan petty cash, serta kebijakan terhadap petty cash. Oke, untuk yang kebijakan, kayaknya nih aku nggak nemu. Dia mau pakai apa? Nggak jelas, mau pakai impress, apa pakai fluktuatif. Ini aku masih belum nemu di sini. Mungkin kalau dilihat pas di saldo tahun lalu, di kertas kerja tahun lalu, mereka itu apa sih namanya? Saldo PT Cash itu tetap sama, tetap 500. Nah, ini aku juga udah konsultasi sama dosenku kalau sebenarnya PT Cash itu yang dilihat apanya sih kalau misalkan mau menentuin apa namanya kebijakan yang diambil, apakah ini impress atau fluktuatif. Nah, sebenarnya yang dilihat itu kan kita sebenarnya biasanya kan ngeliat kan dari jurnalnya kan. Kalau misalkan jurnalnya si impress ya udah, kalau impress itu pada cash ininya kan. Kalau yang si siapa fluktuatif itu berarti pada petty cash langsung. Nah, tapi sebenarnya kalau yang sudah aku dengar dari dosenku, sebenarnya kita lebih patokannya kepada saldo kas petty cash-nya itu. Kalau misalkan saldo petty cash itu tetap segitu-segitu aja, berarti itu dikategorikan sebagai impress. Berarti kalau di sini kan kalau di Perblasem kan yang tahun kemarin kan juga 500 kan. Sekarang juga pun 500. Berarti artinya kita bisa simpulkan bahwa Perblasem memakai impress fund walaupun nantinya ntar kita lihat mereka akan mendebit petty cash. Tapi ntar dibahas lebih lanjut. Oke, berarti ini kerjaan petty cash udah kita bisa sepakati bahwa si Perblasem memakai impress fund ya. Oke. Habis itu untuk hitung fisik, berarti kita menuliskan berita acara pemeriksaan ya. Oke, jadi berita acara pemeriksaan kayaknya cuma mindahin doang deh. Jadi kita nggak ngapa-ngapain kayaknya. Kita cuma ngitung aja, habis itu kita cuma mindahin, kita bikin ulang, habis itu kita tinggal totalin aja total petty cash per audit berapa gitu. Nah, total petty cash per audit ini sudah kita hitung. Berarti ini ternyata saldonya kita total
untuk versi cash count-nya ini sebesar 296. Ya enggak? 296. Berarti di sini kan ada selisih nih perbedaan. Sebesar berapa? Sebesar 204 ya kan. Seperti yang tadi udah aku tulis di program audit, apabila terdapat selisih antara saldo fisik dan catatan, inspeksi bukti dokumen pengeluarannya pasti seluruh catatan sudah tercatat. Oke, ternyata memang si Apple Blossom sudah langsung melampirkan bukti-bukti pengeluaran untuk petty cash-nya. Oke, berarti pengeluaran untuk petty cash-nya ada Baker Office Supply, habis itu US Post Office Stamp atau si Prangko, sama Bedram Hardware yang sebesar 8255 sama 67. Yang kita totalkan memang sebesar berapa nih? Kita totalkan ya. Sebesar 204 ya. Nah, 204 ya udah. Berarti kalau apa namanya kan selisihnya ini kan sudah ketahuan nih larinya kemana. Berarti artinya pengeluaran-pengeluarannya sudah bisa dipertanggungjawabkan dan sudah kita bisa konfirmasikan bahwa sudah kita bisa pastikan bahwa seluruh pengeluarannya itu sudah tercatat. Oke. Berarti walaupun ini menggunakan impress fund, tetapi kita harus mengadjustnya dulu. Soalnya pas aku cari-cari di mana di cash disbursement-nya itu belum ada replenishment of ininya, petty cash-nya. Kan kalau misalkan di si impress fund kan itu kan akan dipertanggungjawabkan kan di akhir-akhir kan. Nah, tapi kalau pas aku lihat di situ tuh belum ada pertanggungjawaban untuk si petty cash-nya. Jadi aku bisa menganggap bahwa untuk penggantian uang uang kecil sih, apa sih namanya, UP ya? Lupa aku misalnya. Petty cash-nya itu di bulan Januari atau pokoknya lebih dari tanggal teraca. Ya, berarti kita harus menjurnal miscellaneous expense pada petty cash dulu. Walaupun biasanya kita lihatnya langsung cash, tapi kita harus mengakui si expense-nya dulu. Jangan sampai expense itu tidak diakui walaupun pakai impress fund. Jadi kita harus menjurnal miscellaneous expense pada petty cash sebesar $204. Oke, tinggal kita pindahin aja. Berarti kita kredit sebesar 204. Oke, tinggal kita totalkan, kita kurangkan. Jadi hasilnya per audit 296. Sudah dilakukan footing dan post footing di sini. Tinggal kita kasih ininya. Sip. Selesai. Untuk yang modul kas sudah selesai, teman-teman. Mau nanya nggak? Cepat kan? Masuk 1 jam doang. Kalau nggak ada nanya, kita lanjut. Nah, ini cuma ini doang ya. Aku cuma ngasih sekilas doang ya. Ini aku berusaha untuk nggak lama-lama. Soalnya kalau lama-lama ntar bosan juga soalnya. Biar cepat aja sekilas. Soalnya juga teman-teman juga udah ngebahas juga kan di kelas untuk assignment ini. Jadi untuk buat refresh aja. Oke. Selanjutnya kita akan apa nih? Oh iya, untuk yang completing the audit ya. Oke. Aku close dulu sebentar. Pause share, stop share. Oke. Tinggal kita yang ini berarti. Oke. Oh, sorry. Nah. Mana ya PT ya tadi? Ada. Ini dia. Maaf ya teman-teman, aku belum nyeting nih. Belum. Udah ya, kelihatan ya. Oke. Aduh. Jadi aku belum sempat ngedit untuk PPT-nya, soalnya buru-buru bikinnya. Aku. Oke. Jadi yang pertama teman-teman, ini aku berdasarkan Ernst ya. Ernst tuh ini pokoknya dia itu mengurutkan beberapa tahap untuk menyelesaikan tahap penyelesaian audit. Jadi yang pertama, paling pertama banget kita harus melengkapi presentation and disclosure-nya dulu. Oke. Melengkapi presentation and disclosure-nya gimana caranya? Nah, gimana caranya? Pokoknya kan kita kan sebelumnya kan sudah melakukan uji substantif di seluruh akun yang ada di laporan keuangan.
Nah, sekarang kita harus melengkapinya lagi presentation disclosure-nya dengan cara apa? Dengan cara kita harus mereview atau meninjau atau menginspeksi peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal neraca atau yang kita bisa kenal peristiwa kemudian atau bahasa Inggrisnya itu subsequent event ya. Nah, yang seperti teman-teman tahu kalau subsequent event itu kan kenapa ada subsequent event? Soalnya kan tanggung jawab auditor itu kan dari tahun yang bersangkutan sampai dengan laporan audit independen dikeluarkan kan. Nah, di situ kan pasti kan ada jangka waktu yang eh, jangka jangka waktu dari tanggal setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal laporan audit independen dikeluarkan kan. Nah, itu merupakan daerah-daerah yang bisa dikategorikan sebagai peristiwa kemudian atau subsequent event ya. Nah, habis itu selanjutnya habis peristiwa kemudian kita juga mengenal yang namanya kita harus mereview kewajiban kontingensi yang terjadi di perusahaan. Kalau kewajiban kontingensi itu seperti pengertiannya kewajiban yang terjadi di masa yang akan datang akibat kejadian di masa lampau, ya nggak sih? Kayak misalkan kewajiban kontingensi itu kayak warranty, habis itu apa lagi ya? Itu apa litigasi, pokoknya gitu-gitu. Itu yang aku tahu sih cuma 2 doang. Harusnya banyak. Habis itu untuk yang peristiwa kemudian itu ada misalkan ya peristiwa kemudian itu kayak misalkan terjadinya kebakaran, habis itu adanya akuisisi di awal tahun. Nah, itu juga termasuk yang namanya peristiwa kemudian yang harus kita lakukan peninjauan atau kita harus lakukan review. Nah, untuk yang kewajiban kontingensi ini, di sini yang seperti kita kenal di AKM, itu kan ada 3 kan, ada probable, reasonably possible, sama remote. Nah, remote ini yang tidak kita lakukan apa-apa. Nah, untuk yang reasonably possible, itu kita harus itu reasonably possible itu diperkirakan akan terjadi kewajibannya. Nah, untuk yang probable itu sangat diperkirakan akan terjadi. Tapi di sini kita juga lihat untuk si peristiwa kemudian untuk peristiwa kemudian dan kewajiban kontingensi yang probable, kita harus bisa menilai dulu bisa nggak sih apa namanya si probable sama si peristiwa kemudian ini bisa kita perkirakan secara andal nilainya ya, nilai kerugiannya maupun nilai dari suatu peristiwa kemudian ini. Kalau misalkan kita bisa perkirakan secara andal atau kita bisa perkirakan secara exact gitu loh, itu kita bisa mengajukan usulan penyesuaian ya. Nah, kalau misalkan kita tidak bisa memperkirakan secara andal, walaupun sudah probable banget, udah sangat mungkin terjadi timbulnya kewajiban sama timbulnya kerugian atas peristiwa kemudian, tetapi tidak bisa diukur secara andal, kita hanya mengungkapkannya di footnotes atau di CALK-nya. Oke, udah pokoknya gitu aja. Pokoknya patokannya bisa diperkirakan nggak nilainya secara andal. Nah, kalau misalkan menurut teman-teman nilai itu bisa diperkirakan secara andal, berarti teman-teman bisa melakukan mengajukan usulan penyesuaiannya. Tetapi kalau menurut teman-teman, oh ini sebenarnya udah probable banget, tapi nilainya ini belum bisa diperkirakan. Berarti kalau kayak gitu, kita hanya mengungkapkan aja. Nggak perlu mengajukan usulan penyesuaian atau pajak maupun parenya. Oke, habis itu kita selanjutnya sudah melakukan melengkapi presentation and disclosure, kita baru melakukan evaluasi bukti auditnya. Nah, evaluasi bukti audit ini berarti ketambahan sama si ini ya, sama tadi yang 2 hal ini ya, si kewajiban kontingensi sama peristiwa kemudian, plus sama kompilan usulan-usulan penyesuaian yang sudah kita lakukan uji substantif sebelumnya di seluruh akun laporan keuangan. Jadi pokoknya semuanya ini di-compile jadi satu, nanti ntar teman-teman di-compile jadi satu, ntar teman-teman kayak di assignment yang 12 itu ntar kan disuruh compile sama disuruh bikin trial balance-nya kan. Nah, di situ nanti si auditor itu mengusulkan penyesuaian-penyesuaian yang di laporan keuangannya. Jadi sebenarnya ini teman-teman. Jadi ada semacam apa ya? Semacam
apa sih istilahnya tuh, semacam filosofinya kenapa dinamain pajak atau pare, ya kan. Nah, teman-teman kalau misalkan lihat, pajak itu apa sih, pare itu apa sih panjangannya? Panjangannya kan Proposed Adjustment Entry atau Proposed Adjustment Reclassification Entry kan. Nah, depannya kan sama-sama ada kata-kata propose-nya kan. Nah, propose itu apa sih sebenarnya? Propose itu adalah kita mengusulkan, ya kan? Mengusulkan mengusulkan apa? Mengusulkan jurnal penyesuaian. Jadi kalau ntar teman-teman kalau di UTS, di UAS itu ntar teman-teman jangan nulis cuma apa namanya jurnal jurnal penyesuaian atau jurnal koreksi, jangan kayak gitu. Nulisnya teman-teman usulan jurnal penyesuaian karena yang berhak menerima atau mengubah atau mengoreksi jurnal itu tuh si manajemen bukan si auditor. Jadi kita cuma berhak mengusulkan aja, gitu ya. Nah, usulan ini nanti yang akan dievaluasi di bukti auditnya ini, gitu. Nah, kita evaluasi, kita rangkum menjadi satu, nanti kita akan komunikasikan kepada pihak manajemen. Apakah pihak manajemen akan mengubah atau enggak. Jadi, kalau misalkan ya teman-teman ya, kalau misalkan di siapa namanya, di pada uji substantif itu ternyata pas kita temukan itu salah satunya material. Tetapi si manajemen itu mengiyakan seluruh usulan penyesuaian yang kita ajukan. Maka walaupun adanya misstatement yang sangat material, tapi si siapa namanya, si manajemen itu apa namanya, menerima seluruh adjustment yang kita ajukan, nanti ntar laporan apa namanya, opininya itu jadi WTP gitu loh teman-teman. Nanti bentar pokoknya ntar dihubung-hubungkan sama si opininya ini. Jadi maksudnya si auditor itu nggak ujuk-ujuk kalau ketemu yang namanya misstatement, material misstatement itu total langsung bikin WDP, bikin WDP atau TW atau TMP gitu kan. Nggak langsung. Pokoknya kita si auditor itu fleksibel. Auditor itu apa namanya, melakukan komunikasi dulu sebelum membuat laporan audit independen. Mau direvisi apa enggak nih? Kalau nggak direvisi ya udah langsung tembak. Nggak ada WTP-WTP-an. Tapi kalau misalkan mau direvisi seluruhnya, berarti kan artinya kan jadi nggak ada salah saji kan yang awalnya ada salah saji, kalau misalkan direvisi jadi nggak ada salah saji. Ya pokoknya gitu-gitulah teman-teman lah. Habis itu untuk evaluasi bukti audit. Nah, evaluasi bukti audit ini nanti yang seperti aku bilang akan dikomunikasikan kepada manajemen. Nanti ketika manajemen itu mengiyakan seluruh adjustment entry yang kita buat, yang kita usulkan, nanti si perusahaan itu akan menuliskan yang namanya surat representasi tertulis di sini. Nah, surat representasi tertulis ini surat pernyataan bahwa apa namanya si klien itu apa ya istilahnya ya, apa yang bertanggung jawab atas saldo-saldo yang tertera di laporan keuangan. Jadi kalau misalkan si perusahaan itu setuju, si klien itu setuju dengan usulan kita, berarti nanti ntar di representasi tertulis itu saldo yang tertera itu adalah saldo per audit kita. Saldo per audit yang ditulis. Nanti kalau misalkan ntar teman-teman ya mau apa namanya ngerjain buat kelompok itu ntar ditulisnya yang per audit ininya ya, jangan per buku. Kalau per buku berarti dia nggak setuju dengan usulan penyesuaian kita per buku. Per kalau di per buku sih per audit sorry per audit gitu. Jadi per audit, oke. Berarti nanti kita sudah menerima surat representasi tertulisnya, lalu selanjutnya auditor akan menyusun laporan audit independennya. Nah, seperti yang sudah aku bahas untuk laporan audit independen itu sudah aku ulas di pertemuan pertama kayaknya. Itu yang ada WTP, WDP, TMP sama TW. Berarti kalau misalkan yang apa namanya WDP itu adanya salah saji material maupun tidak ada bukti yang cukup tetapi tidak pervasif. Itu pokoknya kata kunci WDP. Kalau WDP itu yang tidak pervasif. Tapi kalau misalkan si TMP maupun si tidak wajar, itu dua-duanya mempunyai ciri salah satunya itu pervasif dan material. Kalau yang TMP itu kan berarti nggak ada bukti, udah buktinya nggak cukup dan itu pervasif. Kalau misalkan si tidak wajar, berarti ada salah saji material
dan dampaknya pervasif bagi laporan keuangan. Ya pokoknya ntar direview lagi untuk laporan audit tipe-tipe opininya. Itu ada di SA 700 sama 705. Kalau 700 itu yang buat WDP, kalau 705 itu untuk yang TMP, WDP sama TW-nya. Oke. Nah, karena tadi kalau pas teman-teman lihat di kerjaanku itu kan, aku kan representasi tertulisnya kan semuanya aku kasih saldo per audit kan. Nah, berarti artinya adalah si perusahaan setuju dengan usulan penyesuaian yang aku buat. Berarti artinya aku membuat laporan audit independennya, opininya pasti aku kasih WTP, karena dia mengiyakan seluruh adjustment yang aku ajukan. Pasti WTP. Nggak mungkin WDP. Ya kan? Nah, udah selesai, kita sudah membuat laporan audit independennya. Selanjutnya kita juga harus melakukan komunikasi terhadap pihak manajemen. Jadi, auditor itu dibayar mahal nggak cuma untuk ngorek-ngorek laporan keuangan. Auditor itu juga dibayar untuk memberitahu atau memberi masukan serta saran terkait dengan internal kontrol yang di perusahaan. Nah, biasanya untuk yang komunikasi terhadap manajemen, itu tuh dikasih seperti semacam surat gitu, semacam surat untuk memperbaiki internal kontrol perusahaan agar semakin efektif lagi. Nah, kalau di mana? Di Apple Blossom itu di nomor berapa ya nih ya? Yang surat ini ya. Surat apa sih namanya? Internal control. Itu ada di optional exercise di nomor terakhir seingatku. Ini tuh ada komunikasi terhadap manajemen. Jadi pokoknya insya Allah udah semuanya kena sih. Ntar teman-teman kalau misalkan ingin lebih apa ya istilahnya mendalami lagi ya teman-teman baca Ernest lagi aja. Tapi ini aku cuma kasih gambaran besar aja. Jadi kayak aku lebih istilahnya mempermudah teman-teman kalau misalkan mau memperdalam materi. Tapi ini cuma buat ini aja sih, buat cukup tahu aja apa-apa. Oke, udah selesai teman-teman. Cuma 5 menit reviewnya. Segitu doang sih. Maksudnya mungkin nggak lama-lama. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya nggak? Kira-kira. Kalau nggak ada yang nanya, kita udahin aja. Alhamdulillah. Nggak ada kali ya. Nggak ada. Oke. Udah. Oh ya. Gimana? Masuk. Mau nanya dong. Boleh. Kira-kira nih kalau menurut Mas Farhan nih, kira-kira UAS buat bab terakhir itu kira-kira gimana ya? Nah itu kemarin Kira-kira itu. bakal diminta gimana? Nah itu aku juga masih belum paham sih. Soalnya kemarin nggak tahu ya, aku dengar dari siapa gitu, kayaknya bab terakhir nggak masuk katanya. Tapi aku pun juga nggak tahu bakal masuk apa enggak. Soalnya kayak kemarin itu sama kayak gini juga. Jadi yang untuk yang bab pertama malah pertemuan pertama sama pertemuan dua. Pertemuan pertama itu kan kita review materi, yang kedua itu kita menilai risiko ya. Nah itu pun juga apa namanya? Pas di UTS pun cuma disinggung dikit banget gitu loh. Kayak kita cuma suruh nganalisis laporan keuangannya seperti kita pas di ALK kemarin. Jadi kayaknya sih nggak terlalu bakal nggak bakal terlalu susah banget gitu loh. Nggak bakal terlalu absurd soalnya. Nggak kayak misalkan latihan-latihan UTS yang seperti kita dapetin itu. Menurutku sih kayak gitu sih, nggak bakal absurd sih. Mungkin sih kalau aku lebih nyaraninnya itu apa ya? Lebih dipahami lagi untuk yang prosedur audit. Soalnya biasanya itu yang di otak-atik tuh prosedur auditnya biasanya. Pokoknya analisisnya. Pokoknya kalau misalkan ntar nggak bisa dilakukan teknik ini harus ngapain. Kalau nggak bisa dilakukan teknik ini prosedur audit tambahan harus ngapain. Nah itu tuh yang menurutku lebih penting di situ. Lebih analisisnya lebih penting daripada apa sih namanya terlalu memikirkan untuk yang bab terakhir. Untuk yang bab terakhir sih, menurutku sih kan ujian di rumah juga. Menurutku ya udah cukup kalau misalkan teman-teman cukup memahaminya aja, nggak usah sampai benar-benar ngelotok, nggak usah sampai benar-benar hafal. Yang penting tahu alurnya aja. Gitu aja sih kalau menurutku sih. Nggak ini banget. Kalau untuk prediksi buat soal assignment 12 aku belum nggak tahu mau gimana soalnya.
Gitu sih kira-kira, Ki. Oke. Teman-teman ada yang lain mau nanya, mau gimana? Apa ini mau diulang? Kecepatan apa gimana? Apa tadi ada suara yang nggak jelas atau ada apapun itulah? Nggak ada ya? Berapa menit nih? 1 jam doang dong. Cepet amat. Oh iya, iya. Gimana, Fek? Gimana gak? Mau nanya tadi alasan BTP kenapa? Ya karena Tadi kurang kedengeran. aku nganggap bahwa si perusahaan mengaccept atau menerima semua usulan jurnal penyesuaianku. Jadi kemarin tuh aku sebenarnya nanya ke dosenku, itu sebenarnya untuk yang representasi tertulis tuh diisi saldo per audit apa per klien, Bu? Nah, itu katanya saldonya per audit. Jadi kayak istilahnya dia menunjukkan bahwa saldo yang tertera itu adalah si manajemen itu bertanggung jawab atas saldo yang tertera di laporan keuangan. Jadi kalau misalkan nanti ntar si representasi tertulisnya itu pakai saldo per audit, berarti artinya bisa dianggap si perusahaan itu menyetujui seluruh adjustment yang aku ajukan. Jadi kayak yang penting aku anggap aja biar gampang gitu loh, biar gampang kalau si perusahaan itu ya menerima semua usulanku aja gitu. Tapi kalau ntar teman-teman boleh iseng-iseng ya terserah. Tapi kalau aku sih ya udah biar gampang aja. Kan di sini pun di April Blossom juga nggak dikasih keterangan karena mau dikasih apa. Gitu loh kira-kira. Jadi aku yang penting nganggapnya si perusahaan itu menerima seluruh adjustment yang aku usulkan. Jadi makanya WTP. Walaupun pas kita koreksi, pas kita uji substantif itu banyak banget salahnya. Ya, seperti aku bilang kayak tadi. Gitu kira-kira, Fek. Kan kita kan apa ya, kalau auditor itu kan kita kan ngusulin. Bukan kita langsung mengoreksi. Tapi kita mengusulkan jurnal penyesuaian. Makanya yang tadi aku bilang, nama kertas kerjanya itu ada paja atau pare. Ya kan kita mempropose. Gitu. Jadi kita nggak langsung serta-merta langsung langsung ngubah atau langsung menyesuaikan langsung menyesuaikan laporan keuangannya. Yang berhak menyesuaikan ya si manajemennya, kita cuma mengusulkan. Gitu kira-kira. Itu kira-kira. Ada yang lain mau nanya? Aku tunggu sampai 15. Set, mau nanya dong. Apa? Gimana? Kalau misal di soal itu nggak ada keterangan kalau manajemen itu nerima usulan kita semua, kita boleh pakai asumsi. Yo, tembak aja udah, tembak aja semua. Tembak aja, santai. Kalau nggak ada ya udah, mau gimana lagi. Ya menurutku sih nggak bakal kayak gitu soalnya ya. Nggak tahu sih, menurutku nggak bakal soalnya kayak gitu-gitu tuh nggak ada. Soalnya yang kemarin pun aku juga ngira-ngira untuk yang soal penilaian risiko tuh yang aneh-aneh pun juga nggak ada ternyata. Ternyata cuma disuruh analisis naik turun doang gitu loh. Ya walaupun ada ya nggak apa-apa. Walaupun ada paling nggak bakal aneh-aneh sih menurutku. Gitu. Ada yang lain mau nanya? Oh ya, itu untuk yang kas tadi. Untuk yang kas itu sebenarnya kalau bedanya di audit, di materi audit kita, di AKSK maupun di praktik audit sama di di pengakun kita, itu bedanya adalah kalau di pengakun kan udah langsung dikasih keterangannya tuh, salahnya di mana, outstanding check-nya ada berapa, deposit interest ada berapa. Tapi kalau kita di audit, kita disuruh nyari sendiri. Gitu. Kayak yang tadi, kita pasti dikasih dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang terkait. Ya pokoknya ntar gitu-gitulah. Pokoknya terserah teman-teman ntar mau bikin tabelnya mau kiri kanan kayak mau atas bawah kayak di
working paper tahun sebelumnya terserah, tapi aku lebih nyaman untuk kiri kanan aja, soalnya biar sekalian aja gampang. Sekalian apa sih namanya, kayak pas kita pengaku dulu gitu kira-kira. Apalagi ya, udah sih, paling aku cuma ngasih trik buat UASnya pas ini doang sih, buat prosedur auditnya aja. Kalau prosedur audit sih menurutku nggak usah aneh-aneh lah isinya lah. Yang penting teman-teman bisa mengimplementasikannya aja. Jadi ntar lebih ngelotoknya lebih enak gitu loh. Ntar kalau teman-teman bisa apa sih namanya, misalkan ada pertanyaan kayak yang analis terkait dengan prosedur audit itu, teman-teman bisa lebih kreatif lagi ntar buatnya. Jadi nggak terpaku sama prosedur audit yang ada di buku-buku atau di apa, di sumber-sumber lainnya. Gitu. Soalnya kan biasanya kan, ya aku pun juga kalau nyampe prosedur audit itu juga bikin catatan sampingan juga, tapi kadang-kadang juga pas di UAS pun, pas di UTS pun juga kadang-kadang nggak kepake gitu loh. Soalnya pertanyaan juga bakal beda ininya. Gitu. Itu sih kira-kira sih. Habis itu apa sih namanya? Untuk prosedur auditnya jangan lupa dicentang ininya, dicentang occurrence or existence, habis itu completeness, valuation or allocation, habis itu rate and obligation sama presentation and disclosure-nya. Nah, itu apa lagi ya? Kayak istilahnya itu untuk yang occurrence or existence berarti kan kayak identiknya sama vouching ya, berarti ya. Berarti kalau vouching occurrence or existence, habis itu completeness berarti tracing, habis itu kalau valuation or allocation itu ada recalculation, reperformance, habis itu footing, cross footing dan lain sebagainya. Itu banyak pokoknya. Habis itu cut off bank statement itu masuk complete valuation or allocation. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan bikin apa sih namanya prosedur audit itu langsung dijadi satu tuh, yang asersi terhadap transaksi, balance sama disclosure jadi satu. Makanya cuma ada 5. Tapi teman-teman walaupun cuma ada 5, teman-teman juga harus tahu ntar kalau misalkan di breakdown itu jadi apa aja. Jadi ntar supaya nggak bingung untuk nyentang-nyentangnya gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Tipsku cuma itu doang sih, cuma buat prosedur auditnya doang. Kalau menurutku kalau bikin adjustment, menurut aku kalian udah pada bisa sih harusnya. Soalnya kan udah sering banget dikerjain, habis itu apa sih namanya, udah ngerjain kayak gini 2 kali. Ya udahlah. Aku sih lebih nekanin ke prosedur auditnya aja. Gitu. Beda mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak terakhir? Mungkin udah bisa dicukupkan aja. Ya udah. Ntar kalau teman-teman mau nanya atau mau apa sih namanya, minta bantuan buat assignment terakhir, tinggal tanya aja di grup. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat UASnya.